Uji aktivitas antibakteri, penentuan minimum inhibitory concentration atau MIC dan minimum bactericidal concentration atau MBC dengan metode mikrodilusi. Uji antibakteri merupakan prosedur pengukuran efektivitas suatu zat dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Secara umum, uji aktivitas antibakteri dilakukan menggunakan dua metode, yaitu difusi dan dilusi. Karena kita akan melakukan metode dilusi, maka kita akan fokus pada pengertian dan jenis-jenis dilusi. Berbeda dengan difusi, metode ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi minimum yang mampu menghambat maupun membunuh bakteri, yaitu MIC dan MBC. Metode dilusi terdiri atas makrodilusi dan mikrodilusi, yang dibedakan berdasarkan volume larutan yang digunakan. Mikrodilusi berasal dari kata mikro yang mempresentasikan sesuatu yang kecil atau sedikit, dan dilusi yang berarti proses pengurangan konsentrasi suatu zat atau biasa disebut dengan proses pengenceran. Jadi, mikrodilusi berarti proses pengenceran suatu zat dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Perbedaan antara mikrodilusi dan pengenceran biasa dapat dilihat dari alat yang digunakan. Mikrodilusi menggunakan mikroplet atau well plate, sedangkan pengenceran biasa menggunakan tabung reaksi atau cawan Petri. Pada mikrodilusi, kita akan menggunakan dua parameter, yaitu MIC adalah konsentrasi minimum antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, dan MBC adalah konsentrasi minimum antibiotik yang dapat membunuh bakteri. Mikrodilusi juga akan menggunakan alat yang bernama ELISA Microplate Reader yang berguna untuk mengukur absorbansi seperti pada spektrofotometer UV vis, tetapi tidak menggunakan cuvette. Parameter yang diukur oleh alat ini adalah kekeruhan bakteri dengan menggunakan panjang gelombang 600 nanometer. Dengan interpretasi, semakin tinggi absorbansinya, artinya koloni bakteri semakin banyak yang menandakan ketidakefektifan antibiotik tersebut. Penentuan minimum inhibitory concentration dan minimum bactericidal concentration sirup amoksisilin dengan metode mikrodilusi. Pada praktikum kali ini akan dilakukan penentuan nilai minimum inhibitory concentration atau MIC dan minimum bactericidal concentration atau MBC antibiotik amoksisilin terhadap bakteri Escherichia coli dengan metode mikrodilusi. Sampel yang digunakan kali ini adalah sirup amoksisilin yang merupakan antibiotik, namun sampel dapat diganti sesuai kebutuhan peneliti. Langkah pertama, kita akan masuk ke pengenceran antibiotik. Alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Sirup antibiotik amoksisilin trihydrate dengan konsentrasi 125 mg per 5 ml, labu takar 10 ml, aqua demineralisasi steril, mikropipet P1000, mikrotip biru, dan gelas beker yang digunakan untuk limbah. Pertama, lakukan rekonstitusi pada sirup amoksisilin dan gojok hingga suspensi homogen. Pipet 400 mikroliter suspensi amoksisilin ke dalam labu takar 10 ml, kemudian tambahkan aqua DM hingga batas meniskus. Terakhir, gojok larutan hingga homogen, sehingga larutan amoksisilin dengan konsentrasi 1 mg per mililiter siap digunakan. Langkah kedua adalah pengenceran bakteri. Alat dan bahan yang digunakan yaitu suspensi bakteri Escherichia coli, labu takar 10 ml, tabung nevelometer, jarum disposable syringe, millipore, mikropipet P1000, mikrotip biru, NaCl 0,9%, dan gelas beker yang digunakan untuk limbah. Pertama, masukkan suspensi bakteri ke dalam tabung nevelo dan ukur tingkat kekeruhannya. Selanjutnya, hitung pengenceran yang diperlukan untuk memperoleh konsentrasi 0,5 McFarland. Ambil suspensi bakteri sebanyak 200 mikroliter sesuai perhitungan dan masukkan ke dalam labu takar 10 ml. Setelah itu, ambil larutan NaCl menggunakan disposable syringe beserta jarumnya dan tambahkan larutan tersebut menggunakan disposable syringe dan millipore hingga batas meniskus. Lalu, homogenkan campuran sebelum digunakan. Langkah yang ketiga, kita akan melakukan mikrodilusi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu media Muller-Hindenburg atau MHB, amoksisilin dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter, suspensi bakteri dengan konsentrasi 0,5 McFarland, mikrotip kuning, mikropipet P1000, aqua demineralisasi, beker limbah, dan mikroplate 96 well.
Sebelum memulai proses mikrodilusi, mari kita mengenal microplate 96 well. Bagian yang ditandai dengan angka disebut kolom, sedangkan bagian yang ditandai dengan huruf disebut baris. Setiap lingkaran merupakan well atau sumur yang digunakan untuk menampung sampel yang akan diuji. Berikut adalah pembagian dari microplate 96 well. Well A1-5 adalah tempat dari antibiotik. Well B1-H5 adalah tempat dari perlakuan. Well A6 berisi aqua demineralisasi sebagai pelarut. Well A7-H7 berisi kontrol kontaminasi media. Well A8-H8 berisi kontrol pertumbuhan. Well A9-H9 berisi blanko. Masukkan 200 mikroliter antibiotik hasil pengenceran ke well A1-A5. Tambahkan 100 mikroliter Müller-Hindenburg atau MHB ke well B1 hingga H5. Pindahkan 100 mikroliter antibiotik dari well A1 ke B1 pada kolom yang sama, kemudian resuspensi hingga homogen. Lakukan pengenceran bertingkat tersebut dengan memindahkan 100 mikroliter dari well B1 ke C1, C1 ke D1, dan lanjutkan hingga well H5 sambil diresuspensi setiap kali pemindahan. Setelah mencapai well H5, buang 100 mikroliter terakhir agar volume setiap well tetap 100 mikroliter. Perlu diingat, selalu gunakan jalur kolom yang sama dan ganti tip setiap berpindah larutan atau baris. Secara berturut-turut, dari baris A sampai H kolom 1, konsentrasi amoksisilin adalah 500, 250, 125, 62,5, 31,25, 15,625, 7,8125, dan 3,9 mikrogram per mililiter. Tambahkan 100 mikroliter suspensi bakteri ke well A1 hingga H5. Kemudian campuran diresuspensi. Selanjutnya adalah pembuatan kontrol. Isi well A6 dengan 200 mikroliter aqua demineralisasi. Well B6 hingga H6 diisi dengan 100 mikroliter MHB. Lalu, lakukan pengenceran bertingkat dari well A6 hingga H6 seperti pada pengenceran antibiotik, lalu buang 100 mikroliter terakhir dari well H6. Tambahkan 100 mikroliter suspensi bakteri ke setiap well pada kolom 6. Kemudian campuran diresuspensi. Pada kolom 7 diisi dengan 200 mikroliter MHB dari A7 hingga H7. Pada kolom ini hanya berisi media karena merupakan kontrol kontaminasi media. Isi seluruh well A8 hingga H8 dengan 100 mikroliter MHB. Tambahkan 100 mikroliter suspensi bakteri ke setiap well. Kemudian campuran diresuspensi. Lalu kolom ini akan digunakan sebagai kontrol pertumbuhan bakteri. Isi seluruh well A9 hingga H9 dengan 200 mikroliter aqua demineralisasi. Lalu, kolom ini akan berfungsi sebagai blanko atau kalibrator saat pembacaan absorbansi. Setelah seluruh well terisi sesuai rancangan, tutup microplate menggunakan penutupnya dan bungkus menggunakan aluminium foil. Kemudian, inkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius sebelum dilakukan pembacaan absorbansi. Lalu, lakukan pembacaan absorbansi dengan menggunakan ELISA microplate reader dengan panjang gelombang 600 nanometer. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai MIC dan MBC. Penentuan dapat dilakukan secara visual maupun berdasarkan nilai absorbansi. Secara visual, pada well sampel yang tampak paling jernih menunjukkan nilai MBC, sedangkan well yang masih sedikit keruh namun lebih jernih dibanding kontrol negatif disebut MIC. Jika dilihat secara visual pada hasil, MIC ditunjukkan pada baris G, yaitu pada konsentrasi 15,625 mikrogram per mililiter, sedangkan MBC ditunjukkan pada baris B dengan konsentrasi 250 mikrogram per mililiter. Selanjutnya, jika dilihat dari pembacaan nilai absorbansi, MBC ditentukan dari well sampel yang nilai absorbansinya paling mendekati kontrol media, sedangkan MIC ditentukan dari well sampel yang mulai menunjukkan penurunan absorbansi dibanding kontrol negatif, yang menandakan pertumbuhan bakteri telah terhambat. Hasil dari MBC pada praktikum ini secara berturut-turut adalah 0,066, 0,066, 0,061, 0,057, dan 0,055 yang ada pada well B1 sampai B5. Hasil tersebut ditetapkan sebagai MBC karena absorbansinya hampir sama dengan kontrol media yang ada pada well A7 sampai H7.
Dan hasil dari MIC pada praktikum kali ini secara berturut-turut adalah 0,148, 0,139, 0,112, 0,118, dan 0,117 yang ada pada well F1 sampai F5. Hasil tersebut ditetapkan sebagai MIC karena absorbansinya lebih kecil daripada kontrol negatif yang ada pada well A6 hingga H6. Jika ingin mengetahui seberapa kuat kemampuan antibiotik konsentrasi tertentu dalam menghambat pertumbuhan bakteri, atau dengan kata lain seberapa besar kemampuan antibakterinya, maka dapat dihitung persen inhibisinya dengan rumus persen inhibisi sama dengan kontrol negatif dikurang perlakuan dibagi kontrol negatif dikurang blanko dikali 100.